Hola teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Doni, panggil aja Doni. Hari ini saya mau bedah emiten. Emiten apa yang akan saya bedah? Emiten ini terkait dengan minyak, terus juga terkait dengan kontraktor. Kenapa saya suka emiten ini? Karena kita tahu sekarang adanya konflik antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan harga minyak melambung tinggi dikarenakan pasokan yang harus di stop oleh Rusia. Kita langsung aja ke emitennya. Emitennya adalah Elsa. Kita langsung melihat Elsa ya. Sebelumnya kita akan lihat laporan keuangan Elsa dari kas laba ruginya. Di tahun 2020 mereka bisa mendapatkan 6.165.165, tapi di tahun 2021 dia hanya mendapatkan 5.560.467. Menurut saya sih ini lumayan bagus. Kenapa? Karena Elsa cukup bisa mempertahankan pendapatannya dia. Padahal kita tahu bahwa di tahun-tahun COVID permintaan minyak masih turun dan kita yakin dan percaya ya di kuartal 4 dia bisa naik. Kita akan lihat lagi nih di sini kas akhirnya ternyata Elsa mengalami penurunan. Kok bisa turun gitu kan? Ternyata penurunan ini disebabkan oleh capex mereka gunakan untuk modal untuk belanja. Kita bahkan baca di berita selanjutnya. Elnusa bidik pendapatan 8 triliun di tahun 2022, berikut strateginya. PT Elnusa menargetkan pendapatan secara konsolidasi bisa menembus 8 triliun sepanjang tahun 2022. Emiten memiliki fokus bisnis di sektor jasa hulu migas dan gas migas ini gencar menggait kontrak anyar, sembari menggelar cost efisiensi. Wow, luar biasa ya kan? Ketika mereka mau menaikkan kontrak, di sisi lain mereka juga ingin untuk melakukan cost efficiency. Manager of Corporate Communication PT Elsa Tbk, Ambi Rama Hinanda mengungkapkan target pendapatan konsolidasi sekitar 8 triliun telah mempertimbangkan kondisi perekonomian dari sektor hulu migas. Elsa telah berupaya mendapat kontrak baru pada lini business engineering, procurement, construction, operation, dan maintenance atau distribusi migas. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sementara itu secara internal Elsa melakukan strategi cost efficiency dan selektif terhadap pemilihan proyek. Adapun untuk memperkuat bisnis inti dalam mengoptimalkan strategi bisnis korporasi secara berkelanjutan, pada tahun ini Elsa mengalokasikan belanja modal capex sebesar 700 miliar. Jadi kita bisa mengetahui bahwa 700 miliar ini dipakai untuk modal capex. Pertanyaan gini, kita udah tahu bahwa harga minyak kembali. Kita udah tahu ada emiten minyak di Indonesia. Kita akan lihat di tanggal 8 bulan 3 tahun 2022 crude oil. Wow, dia udah naik tinggi crude oil. Kita bisa melihat chart crude oil di sini. Bagaimana crude oil sudah sampai ke 122. Wow, tinggi sekali. Bagaimana dari angka 70-an sampai ke 122, artinya apa? Dengan akumulasi yang begitu tinggi. Artinya apa? Artinya di sini ada kenaikan permintaan yang sangat besar di crude oil gitu kan, di minyak Brent juga. Kita akan lihat saham Elsa. Oke. Dan inilah saham Elsa. Setelah saya membuat technical analisisnya, ternyata Elsa sudah menembus moving average 10, moving average 50, bahkan moving average 200 pun telah ditembus di sini ya saudara-saudara, teman-teman semuanya, dan membentuk super trend yang high, diikuti dengan akumulasi yang sangat tinggi. Ketika kita bisa melihat nih tren lainnya, bagaimana Elsa mendapatkan akumulasi yang begitu tinggi dari sini ke sini. Dan kita bisa melihat juga RSI-nya bagaimana dia tidak bisa menembus support bawah sini. Artinya apa? Artinya saham ini adalah saham yang bullish, walaupun kita tahu hari ini Elsa ditutup melemah di posisi 326, atau kita bisa melihat dia turun sekitar belasan poin. Tapi
yakin dan percaya. Pertanyaan saya gini, siapa di sini yang sangkuter Elsa? Ayo ngaku. Pokoknya kita tahu sebagai investor kita tuh buy and hold, bukan harian gitu. Kita bisa melihat ini semua, ini artinya tanda-tanda. Kalau kita bisa melihat ini semua, bahwa minyak naik, pergolakan semakin menjadi-jadi. Elsa ini yang saya lihat di behind story kenaikan sahamnya, dia dinaikkan oleh apa? Oleh isu minyak yang naik tinggi. Iya benar, pendapatannya juga, tapi ketika pendapatannya bagus, dia tidak serta-merta menaikkan dengan tinggi. Tapi ketika isu itu masuk, justru saat itu dia naik. Kita bisa lihat di akumulasi saat ini. Oke, sekian dari saya. Disclaimer on ya, bukan ajakan untuk menjual dan membeli. Keep cuan, saham Elsa enak betul. Bye-bye.